Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya mau mempresentasikan tugas 3 metode penyuluhan pertanian penerapan metode penyuluhan massal, yakni dengan judul teknik pendinginan ikan di atas kapal. Tujuan praktek bagi mahasiswa mampu menunjukkan atau mendemonstrasikan kepada sasaran, yakni nelayan dan pedagang ikan, tentang teknik pendinginan ikan dengan menggunakan es yang benar. Sasaran: nelayan, pedagang ikan atau pengepul, petugas TPI, pengolah ikan skala rumah tangga, pekerja industri perikanan. Masalah: ikan didinginkan terlambat setelah penangkapan, jumlah es yang ditambahkan kurang mencukupi, teknik penyusunan ikan yang belum atau tidak dilaksanakan, pembuangan lelehan es, dan wadah tidak tertutup rapat. Hal tersebut berdampak ikan cepat mengalami kemunduran mutu, terjadi peningkatan bakteri pembusuk, dan ikan cepat berubah warna menjadi kusam, mengakibatkan nilai jual ikan menurun. Latar belakang: mutu ikan sangat ditentukan oleh penanganan awal segera setelah ditangkap. Banyaknya nelayan yang belum menerapkan teknik pendinginan ikan dengan es secara benar, seperti perbandingan es yang kurang, penutupan ikan yang tidak tepat, dan kebersihan palka yang kurang terjaga. Kondisi tersebut menyebabkan ikan menjadi cepat rusak, menurunkan harga jual, dan mengakibatkan kerugian. Penyuluhan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman nelayan tentang pentingnya pendinginan ikan yang tepat, cepat, dan higienis guna menjaga kualitas ikan dan meningkatkan nilai ekonomisnya. Metode penyuluhan massal. Metode penyuluhan massal adalah metode penyuluhan yang ditujukan ke sejumlah besar sasaran tanpa diketahui jumlah pastinya, dan penyampaian materi dilakukan menggunakan media massa. KIKP Pertanian.id 2025. Penyuluhan massal adalah metode penyuluhan yang digunakan untuk menjangkau masyarakat dalam jumlah besar melalui berbagai media seperti poster, radio, televisi, leaflet, dan media publik lainnya dengan tujuan mempercepat penyebaran informasi dan inovasi. Mardikamto 2009. Materi penyuluhan massal: 1. Menjaga kualitas ikan di atas kapal. 2. Prinsip dasar pendinginan ikan. 3. Peralatan yang digunakan untuk pendinginan ikan. 4. Langkah-langkah pendinginan ikan dengan es. 5. Metode penataan ikan dengan es. 6. Perbandingan es dengan ikan. 7. Pendinginan ikan di palka. 8. Penyimpanan ikan di palka. 9. Sanitasi dan higienis. Waktu dan tempat. Praktek dilaksanakan di Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Brigi di tempat pelelangan ikan dan pengepakan ikan, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan praktek tanggal 20 sampai 22 November 2025. Pelaksanaan penyuluhan massal. Persiapan: mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku agribisnis di bidang perikanan. 1. Menganalisis situasi lapangan. Rendahnya kualitas penanganan hasil tangkapan ikan, lemahnya informasi terhadap inovasi perikanan. 2. Menentukan materi penyuluhan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, yakni teknik pendinginan ikan. 3. Mencari sumber referensi.
buku, jurnal, penelitian. 4. Menyiapkan bahan dan peralatan penyesuaian materi, aplikasi PPT, bahan referensi, laptop, dan smartphone. Pelaksanaan penyuluhan massal. Penyusunan media penyuluhan. Menyusun PowerPoint yang berisi identitas, tujuan, sasaran penyuluhan, dan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini, dan materi yang disuluhkan. Melengkapi dengan gambar, audio, video yang relevan agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh khalayak luas. Pelaksanaan penyuluhan massal melakukan publikasi. Publikasi dilaksanakan melalui media sosial YouTube. Publikasi bertujuan memperluas jangkauan informasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap materi tentang pendinginan ikan di atas kapal. Hasil manfaat penyuluhan massal. 1. Menyebarkan informasi teknik pendinginan ikan secara cepat dan luas. 2. Meningkatkan pemahaman nelayan tentang pentingnya rantai dingin. 3. Membantu nelayan mengenali metode dan jenis es yang efektif. 4. Memperbaiki praktik penanganan ikan sejak di atas kapal. Hasil manfaat penyuluhan massal. 1. Menyebarkan informasi teknik pendinginan ikan secara cepat dan luas. 2. Meningkatkan pemahaman nelayan tentang pentingnya rantai dingin. 3. Membantu nelayan mengenali metode dan jenis es yang efektif. 4. Memperbaiki praktik penanganan ikan sejak di atas kapal. Hasil dampak penyuluhan bagi nelayan. Mutu ikan meningkat karena penanganan lebih tepat. Nilai jual ikan lebih tinggi di TPI, mengurangi kerusakan ikan dan kerugian ekonomi, mendorong penerapan SOP penanganan ikan yang higienis. Hasil dampak penyuluhan bagi nelayan. Mutu ikan meningkat karena penanganan lebih tepat. Nilai jual ikan lebih tinggi di TPI, mengurangi kerusakan ikan dan kerugian ekonomi, mendorong penerapan SOP penanganan ikan yang higienis. Evaluasi. Materi tersampaikan secara luas dan menjangkau banyak nelayan karena hampir semua nelayan memakai smartphone setiap saat. Media audiovisual membantu memperjelas teknik pendinginan ikan. Penyuluhan efektif meningkatkan kesadaran awal tentang pentingnya pendinginan ikan. Evaluasi kendala. Interaksi terbatas sehingga tidak semua pertanyaan terjawab. Tingkat pemahaman nelayan beragam sehingga materi tidak merata terserap. Tidak semua peserta dapat mengakses media secara optimal. Tindak lanjut. Perlu materi pendukung tertulis untuk mempermudah penerapan di lapangan. Perlu kolaborasi dengan TPI, tempat pelelangan ikan, untuk memastikan standar prosedur penanganan ikan dan memberikan umpan balik terhadap praktek nelayan. Kesimpulan. Penyuluhan massal efektif meningkatkan pemahaman nelayan tentang teknik pendinginan ikan. Penyampaian materi serempak dengan media visual dan demonstrasi membantu peserta memahami langkah teknik secara tepat. Kegiatan penyuluhan meningkatkan kesadaran nelayan akan pentingnya pendinginan dan penataan ikan yang benar di palka. Demikian laporan PPT Praktek Tugas 3, Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Terima kasih.